Om Swastiastu, Om Mawignamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu Dharma, pemirsa TVRI dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Kaidana dapat menemani umat Hindu Dharma di dalam acara mimbar agama Hindu yang diselenggarakan oleh TVRI Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Umat Hindu Dharma dan pemirsa dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita senantiasa dapat menjalankan swadharma kita masing-masing. Umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu nyepi untuk kerukunan dan harmoni. Tentunya pemirsa, untuk membahas tentang topik ini, di tempat ini kita sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Bapak Pande Kadek Juliana SS. Beliau adalah Ketua Lembaga Dharma Duta Provinsi Sulawesi Tenggara dan keseharian beliau adalah sebagai seorang penyuluh muda di Sulawesi Tenggara. Om Swastiastu. Swastiastu, Dek. Mana kabar hari ini Pak Pande? Astungkare, Dek. Sehat. Astungkare sehat ya. Mudah-mudahan Pak Pande kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan keseharian kita. Yeah. Nah, yang kedua yaitu yang mungkin tidak asing lagi untuk umat Hindu Dharma yaitu Bapak Kadek Yogyarta, SPD MPD. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan keseharian beliau adalah sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah di Sulawesi Tenggara. Om Swastiastu, Pak Kadek. Rajeng, Dek. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak Kadek hari ini? Astungkare, Dek. Astungkare baik nggih. Astungkare, kedua narasumber kita hadir pada kesempatan kali ini dan umat Hindu Dharma, sebelum kita melangkah pada acara mimbar agama, kita awali dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kadek Yogyarta, SPD MPD. Waktu tepat saya silakan Pak. Terima kasih Kadek dan umat sedharma yang berbahagia. Mengawali acara mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita berdoa. Mari kita semua mengambil sikap amustikarana, kita berdoa. Om Swastiastu, Om Rahpat Astraya Namah, Om Atmo Tatuatmo Sudamam Suwaha, Om Kesamo Sampurna Yanama Suwaha, Om Wadiyatiyo Siyo Param Jyoti Raktu Atejo Namo Asetuati Suetu Pangkajo Madiastu Baskaru Ayo Namo Asetuati Om Sarwe Bawantu Sukinah, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu Ma Kasiduka Bagbawet. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke, sukses semua Pak Kadek. Baik, umat Hindu Dharma, kita lanjutkan mimbar agama kita. Yaitu tadi kita akan membahas tentang nyepi untuk kerukunan dan harmoni. Tentunya umat Hindu Dharma ketika kita berbicara masalah kerukunan, di sana ada kedamaian dan tentunya di tahun ini juga kita akan melewati tahun politik yang dimana yang biasa terlintas di otak kita adalah ketika kita berbicara masalah politik sering terjadi konflik karena bedanya pendapat, bedanya pandangan antar setiap umat manusia, sehingga kita sebagai umat harus menjaga kedamaian itu sehingga di tahun politik ini, di pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan damai. Umat Hindu Dharma juga tahun ini akan merayakan Hari Nyepi tahun Baru Saka yang ke-1945. Semoga juga dengan tahun Saka yang baru ini kita bisa lebih harmoni dan damai. Nah, berkaitan dengan hal itu, mungkin dari pemateri nanti bisa menjelaskan bagaimana sih tentang konsep dan
dalam kerukunan dan harmoni dalam Hindu tersebut. Mungkin dari Pak Pande bisa terlebih dahulu memberikan penjelasan. Silakan Pak Pande. Baik, terima kasih Kadek Dana. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Angayu Bagia, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang konsep kerukunan tadi ya dalam agama Hindu. Pemirsa TPRI, berbicara tentang kerukunan, sesungguhnya kerukunan itu adalah roh atau jiwa daripada persatuan dan kesatuan. Ketika berbicara masalah roh atau jiwa dari kesatuan dan persatuan, maka tidak akan ada kesatuan atau persatuan tanpa ada kerukunan. Tanpa ada kerukunan atau kerukunan itu bisa terjadi apabila adanya harmoni di dalam masyarakat. Harmoni itu terjadi jika ada sikap-sikap moderat atau moderasi dalam kita memandang perbedaan yang ada, Karena kan kita sudah tahu bahwa keberagaman, pluralitas di dalam kehidupan kita itu kan sangat nyata. Perbedaan itu nyata. Kita berbeda suku, berbeda agama, ras, dan lain-lainnya. Berbeda pikiran. Lalu bagaimana menyatukan perbedaan itu agar menjadi harmonis? Tentu memerlukan sifat-sifat yang moderat di sini. Tanpa sifat yang moderat tidak akan ada keharmonisan. Tanpa ada harmonisan tidak ada kerukunan. Nah, tidak ada kerukunan, tidak ada kesatuan. Bagaimana mau kita bersatu tanpa ada kerukunan ini? Nah, dalam agama Hindu, dalam Atharva Weda bab 3 30 mantra 8 ya kalau nggak salah, disebutkan bahwa wahai manusia, ciptakanlah kerukunan itu. Kamu itu diciptakan berbeda-beda. Ciptakanlah kebersamaanmu sendiri. Sebagaimana para dewa menyatukan diri, karena engkau juga diciptakan sama seperti para dewa itu, maka ciptakanlah kerukunan ini. Maka dalam kitab suci agama Hindu sudah sangat jelas, apalagi dalam sesanti kita, sesanti yang sudah disampaikan oleh tetua kita dari kita masih belajar di sekolah sampai sekarang. Misalnya tentang sesanti Wasudewa Kutumbakam. Di dalam kitab suci agama Hindu, di berbagai jenis kitab juga disebutkan tentang Wasudewa Kutumbakam ini. Bahwasanya kita semua makhluk di dunia ini bersaudara. Tidak ada perbedaan. Tidak ada Tuhan yang menciptakan kamu berbeda dengan Tuhan yang menciptakan saya. Atau Tuhan yang menciptakan Padek Yogi berbeda. Kita itu Tuhannya sama. Gitu. Jadi pada konsepnya kita semua adalah bersaudara. Seluruh makhluk hidup itu harus saling menjaga, saling mengisi. Kemudian ada konsep tatwam asi. Tat itu, tuam kamu, asi adalah. Itu sesungguhnya adalah kamu. Nah, itu siapa? Itu adalah identitas dari Tuhan itu sendiri. Yang mana kita menghadirkan Tuhan juga pada diri orang lain. Tidak hanya pada diri kita. Kita bisa menjaga diri kita dengan baik. Kita merasakan kalau kita terkena panas, kita panas. Teman pun juga merasakan itu. Jika konsep ini terus digemakan, maka yang namanya kedamaian itu sudah pasti akan terjadi. Kemudian ada lagi konsep sarwam apa Bre? Sarwam Kalwa Idam Brahman. Sarwam Kalwa Idam Brahman. Berbeda-beda tapi sesungguhnya kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang berbeda. Cuma memang manusia memilih jalan yang berbeda dalam menganut kepercayaannya sesuai dengan tempat, waktu dan keadaannya, desa kala patrenya. Itulah mengapa kita berbeda dalam kehidupan ini. Dan Hindu melihat perbedaan itu sebagai sesuatu anugerah yang harus disatukan. Dan bersama-sama kita jaga. Jangan sampai kedamaian yang sudah terjadi di dalam diri kita maupun di luar terkecohkan. Apalagi Kadek bilang kita mau masuk ke musim tahun politik. Kementerian Agama kan tahun 2023 ini menetapkan, kalau tahun di 2022 ditetapkan sebagai tahun toleransi.
tahun 2023 ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai tahun kerukunan. Jadi jaga kerukunan ini. Negara juga sudah menjamin perbedaan yang ada melalui Undang-Undang Dasar 1945. Baik pasal 28 maupun pasal 29 kalau nggak salah. Tentang kebebasan memeluk agama, melakukan pilihan, beribadah. Dan juga negara sudah menuntun kita dalam 3 kerukunan umat beragama. Kerukunan di dalam, intern, antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dan itulah harus dijaga dengan baik. Mungkin itu saja, Dek. Oke, sukses semua Pak Pande. Mungkin dari Pak Kadek bisa menambahkan tentang harmoni dan kerukunan di dalam Hindu. Oke, silakan. Oke, matur semua, Dek. Jadi saya menambahkan dikit apa yang disampaikan Pak Pande, bahwasanya memang perbedaan keragaman itu adalah anugerah, ya. Harus kita pandang anugerah karena memang itu sebuah keniscayaan. Tidak ada yang sama di dunia ini. Maka dari itu, sebagaimana yang Kadek sampaikan tadi, bahwa kerukunan itu kan adalah sebuah harapan. Tetapi bagaimana pengharapan ini tidak sebatas dinantikan, tetapi diciptakan. Jadi kita berikhtiar untuk menciptakan kerukunan ini. Dan tentu tidak akan tercipta kerukunan kalau tidak kita mulai dari diri sendiri. Jadi ketika mau mendambakan hadirnya kerukunan dalam kehidupan ini, tentu dimulai dari rukun manusianya. Hati manusia harus damai, harus santih. Dalam konsep Hindu kan kedamaian, harmonisasi itu salah satunya dikenal dengan nama santih, ya. Jadi ini harus diciptakan, setiap orang harus berupaya menciptakan ini. Maka dari itu ketika kita berikhtiar untuk memulainya, maka saya sangat optimis bahwa kerukunan ini akan mampu kita ciptakan. Dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, kepada tetangga, dalam lingkungan sosial tempat kita bekerja dulu, kemudian dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Tadi Pak Pande sudah juga menyampaikan bahwa bagaimana pandangan Hindu atau dalam ajaran Hindu diajarkan tentang kerukunan. Jadi ajaran Hindu yang dijelaskan di dalam kitab suci Weda banyak sekali mengajarkan tentang konsep-konsep kerukunan ini. Tentu ini kita sebagai umat Hindu tentu harus mempedomani ini. Bagaimana keharmonisan, kerukunan ini bisa kita wujudkan, ya. Tentu dimulai dari diri kita sendiri. Salah satu di dalam ajaran Yayurweda sudah sangat jelas sekali. Om Diau Santir, Antariksam Santir, Pertiwi Santir, Apah Santir, Osadaya Santir, Wanaspatya Santir. Jadi ini menjelaskan tentang semoga ada damai di bumi, damai di angkasa, damai alam semesta, damai para dewa, dan semuanya adalah menghadirkan kedamaian. Jadi sastra-sastra kita, kitab suci Weda, sastra Hindu yang lain banyak sekali memberikan pedoman. Tadi ada juga Pak Pande juga menyampaikan tentang Tatwamasi, Waisudewa Kutumbakam. Kita juga punya konsep yang namanya karma pala. Kemudian ada konsep ahimsa. Semua ajaran ini mengajarkan bagaimana kita semua mampu menghadirkan kerukunan. Tentu dulu dimulai dari internal umat Hindu. Kemudian juga bawa kepada eksternal umat Hindu, dan tentunya demi keutuhan bangsa dan negara kita. Saya rasa itu tambahan dari saya. Sukses semua Pak Kadek dan Pak Pandi tadi sudah memaparkan bagaimana tentang konsep kerukunan dan harmoni di dalam Hindu. Nah, berkaitan dengan tema kita, tadi kan kita akan membahas tentang nyepi untuk kerukunan dan harmoni. Tadi Pak Kadek dan Pak Pandi sudah menjelaskan tentang konsep kerukunan dan harmoni. Dan pertanyaan yang kedua ini ya Pak Kadek ya. Bagaimana sih sejarah nyepi itu sendiri? Mungkin dari Pak Kadek bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah nyepi itu, Pak Kadek. Silakan, Pak. Terima kasih, Dek. Jadi pemirsa TPRI, ya benar sekali, kita umat Hindu sebentar lagi akan merayakan perayaan Hari Suci Nyepi. Tepatnya kalau tidak salah tanggal 23 Maret tahun 2023 ini, yaitu peringatan Tahun Baru Saka yang ke-1945. Nah, umat Hindu menempatkan perayaan Suci Nyepi ini adalah satu perayaan yang terbesar, di mana perayaan Nyepi ini dipandang sebagai pergantian tahun baru.
yang mana umat Hindu mengenal tahun barunya adalah tahun baru Saka. Jadi ketika Kadek tadi bertanya bagaimana tentang sejarah Nyepi, ya, saya juga ingin sampaikan bahwa sebenarnya Nyepi ini hanya ada di Indonesia dan terutama awalnya dimulai di Bali, ya. Tetapi nilai-nilai Nyepi atau apa namanya esensi Nyepi ini sebagai tonggak toleransi itu dimulai dari India. Tepatnya pada tahun 78 Masehi, di mana seorang raja Kaniska bernama Kaniska pertama, ya, dari dinasti Kausana menancapkan sebagai peringatan tahun baru Saka. Yang mana tahun baru Saka itu dimulai kalau kita di Indonesia adalah pada sehari setelah Sasih Kesange atau hari pertama di Sasih yang namanya Kedase, ya. Nah, bagaimana sejarah Nyepi sampai di Indonesia? Tentu kalau kita membaca ya catatan sejarah bahwa yang pertama kali menyebarkan tahun baru Saka ini adalah seorang maharsi bernama Resi Aji Saka, begitu ya. Di Jawa Timur pertama kali membawa rombongannya, ya, di Rembang, ya, benar sekali. Jadi beliau pertama kalilah yang mengajarkan tentang tahun baru Saka ini. Jadi kalau kita juga baca catatan sejarah, peringatan tahun baru Saka ini pernah dirayakan pada zaman kerajaan Majapahit, ya, dilakukan dengan sangat meriah sekali ketika itu. Tetapi uniknya ketika tahun baru Saka ini masuk di Bali, itu menjadi tonggak perayaan Nyepi itu sendiri. Jadi perayaan tahun baru Saka ini dimulai dari yang namanya Hari Sipeng atau Hari Nyepi. Nah, tentu catatan-catatan yang kita lihat kepastian tanggalnya kalau kita mulai dari apa yang dibawa oleh Sang Hyang Aji Saka itu tahun 456 Masehi. Jadi inilah cikal bakal perayaan Nyepi yang kemudian dibawa ke Bali ajaran Hindu menjadi yang namanya Nyepi itu sendiri, ya. Jadi pada intinya bahwa perayaan Nyepi sebagai perayaan tahun baru Saka itu di sana ada nilai-nilai toleransi, ya, nilai-nilai harmonisasi, nilai-nilai kerukunan, karena tonggak tahun baru Saka ini ketika ditetapkan berakhirnya pertikaian, berakhirnya perselisihan beberapa suku yang terjadi di India. Saya kira itu mungkin dari saya. Dek. Ya. Semua Pak Kadek atas jawabannya berkaitan tentang sejarah dari hari Nyepi itu. Mungkin dari Pak Pandi bisa menambahkan sejarah singkatlah dari hari Nyepi itu. Silakan Pak Pandi. Iya, Dek, terima kasih. Tadi mungkin Pak Yogi sudah cukup lengkap menyampaikan. Memang awal dari perayaan dari Tahun Baru Saka yang kita kenal di Indonesia dengan merayakan Hari Raya Nyepi. Ya, ini kan jatuhnya satu tahun sekali, 360 hari sekali, yaitu makanya peringatannya kita setiap tahun. Di awal di India kita kan tidak bisa mengelak bahwa Hindu berasal dari India. Nah, seperti dikatakan Pak Kadek bahwa memang terjadi di tahun 78 Masehi itu dari berbagai suku yang ada di India, di Gujarat India ini, di antaranya suku Saka, Yehua, ada beberapa suku yang lainnya lagi ini bertikai dalam hal memperebutkan kekuasaan. Saling ini berkuasa, ini yang menyerang, ini yang berkuasa. Padahal mereka memiliki persamaan di situ. Kepercayaannya sama. Tetapi karena pertikaian suku ini berebut kekuasaan, mereka selalu ribut. Tidak ada kedamaian di situ. Maka di saat kemenangan suku Saka di Gujarat ini di tahun 78 itu ditetapkanlah pada Tarik Saka pertama oleh Raja Kanisa sebagai ditetapkan tahun baru Saka. Makanya tahun baru Saka itu mulai baru 1, sedangkan tahun Masehi sudah 78. Jadi ada perbedaan jumlahnya. Kemudian di saat itulah, saat mereka merayakan tahun baru Saka itu, di situ dilakukan perayaan toleransi.
merayakan tentang keberagaman, berakhirnya peperangan, mereka saling berbahagia, dan oleh seorang Maharesi Sang Aji Saka ini tentang perkembangan Hindu dari India ke Indonesia, yang tadi sudah dibilang di pantai di Rembang di Jawa Tengah, berkembanglah ajaran dari Aji Saka ini di masa kerajaan Majapahit. Nah, Aji Saka ini kalau kita kenalkan, beliau adalah penyebar aksara Jawa dan Bali. Jadi cikal bakal adanya aksara Hana Caraka, kalau di Jawa Ono Coroko, nah, di Bali Hana Caraka. Nah, kalau di Jawa ada 20 aksara, sampai di Bali tinggal 18. Ta dan da-nya hilang, hanyut di Selat Bali katanya. Kan begitu kata orang tua. Apa benar atau tidak? Atau karena memang artikulasi orang Bali tidak ada H di dalamnya gitu, sehingga ta dan da tidak hilang. Nah, Raja Aji Saka ini, seorang resi inilah yang dikatakan menyebarkan aksara Jawa dan aksara Bali, dan juga mengajarkan tentang perhitungan tarik saka pertama di Indonesia, penghitungan tahun baru Saka di Indonesia. Dan sudah dibilang sama Pak Kadek, di kerajaan Majapahit pada waktu itu mungkin tahun 13 ya, tahun 456 Masehi, yang tertulis di Kitab Negara Kertagama ya Pak Dek ya, bahwa Majapahit pernah merayakan ini tahun baru Saka ini begitu meriah. Di situ dilakukan berkumpulnya berbagai macam masyarakat, mungkin seperti festival zaman sekarang Pak Dek ya. Dan dilakukan berbagai diskusi tentang kerukunan, tentang keberagaman, bagaimana perbedaan-perbedaan itu disatukan. Nah, berkembanglah ke Bali, dibawa ke Bali. Di Bali, tahun baru Saka dirayakan dengan mulat sarire, melakukan sepi sipeng. Nah, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Pak Kadek Yogi tadi, bahwa hanya di Bali lah perayaan tahun baru Saka itu dilakukan dengan cara nyepi ini, Dek. Ya, mungkin itu aja, Dek, tambahan dari saya. Suksema Pak Pande, Pak Kadek, dia sudah menjelaskan tentang bagaimana sejarah nyepi di Indonesia, dan terutama Pak Kadek bilang tadi, dan Pak Pande juga dari India terutama sumbernya Pak Pande. Nah, berkaitan dengan Hari Raya Nyepi, otomatis kan ada nih rangkaian-rangkaian yang harus dilewati untuk sampai di Hari Raya Nyepi tersebut. Nah, apa saja sih rangkaian dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu? Mungkin dari Pak Pande dulu untuk memberikan jawaban. Silakan Pak Pande. Pemirsa TVRI, berbicara masalah Nyepi, maka perayaan Hari Suci Nyepi ini mungkin lebih kita harus tegaskan bahwa kita merayakan hari itu bukan hari raya ya. Kita bilang hari suci, karena semua hari perayaan keagamaan Hindu itu adalah hari-hari suci, di mana kita melakukan pemujaan, kontemplasi diri. Jadi perayaan Hari Raya Nyepi itu ada 6 tahapan kalau tidak salah. Yang pertama yaitu melasti, dilaksanakan 4 atau 3 hari sebelum perayaan Hari Suci Nyepi. Kemudian dilanjutkan dengan tawur kesange, kemudian ngerupuk. Nah, ngerupuk ini sehari sebelum Nyepi, pada sandikala atau sore hari maghrib. Biasanya kalau di Bali ataupun di beberapa masyarakat Bali yang banyak di desa-desa melakukan penggarapan ogoh-ogoh. Nah, biasanya ini simbol Budakala di Somye saat itu, dan dibakar di akhir setelah digarap. Kemudian besoknya di awal Sasih Kedase, tanggal 1-nya itu kita merayakan Hari Suci Nyepi, Nyepi Sipeng. Setelah itu besoknya kita melakukan ngembak geni. Kalau ngembak geni di Bali ini pasti ramai di sesetan Pak Dek. Ada omed-omedan di sana. Nah, kemudian setelah kita melakukan ngembak geni, di 1 bulan setelah perayaan Nyepi, kita tutup perayaan Nyepi itu dengan Dharma Santi. Ya, oke Dek. Itu aja mungkin. Oke, suksema Pak Pande, umat Hindu Dharma,
pemirsa TVRI dimanapun berada, sangat menarik nih diskusi kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang makna harmoni dalam kerukunan dan hari Nyepi juga. Dan tentunya untuk pemirsa TVRI jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVRI masih bersama kami. Kami akan lanjutkan diskusi pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah berbicara masalah rangkaian dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Tadi Pak Pande sudah menyebutkan ada melasti, ada tawur, ada pengerupukan, ngembak geni sampai di Dharma Santi. Nah, untuk Pak Kadek nih, bagaimana sih nilai-nilai Nyepi untuk kerukunan dan harmoni di ada yang melasti itu Pak Dek? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, silakan Pak Dek. Baik Dek, terima kasih. Jadi memang kita sebagai umat Hindu, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pande, bahwa di dalam perayaan suci Nyepi itu ada rangkaian acara atau tatanan ya, kegiatan yang dilakukan oleh umat Hindu yang tentu saja tidak berdimensi spiritual saja tetapi juga berdimensi material. Di samping itu umat Hindu juga dalam menyongsong perayaan Nyepi ini berdasarkan edaran majelis juga melakukan aktivitas sosial yang lain ya. Tahun ini pada tahun Baru Saka 1945 ini tema Nyepi adalah melalui Dharma Agama dan Dharma Negara kita sukseskan tahun politik atau pemilu tahun 2024. Tentu harapannya adalah mengajak kepada seluruh umat Hindu bagaimana kewajiban pada aspek Dharma agama ya, kewajiban beragama. Demikian juga pada aspek Dharma negara, kewajiban bernegara menjadi warga negara yang baik melalui Nyepi ini dimulai. Ya, tatanan Nyepi seperti yang Pak Pande sampaikan tadi dimulai dari yang namanya tadi apa? Melasti. Ya, melasti. Kalau kita membaca teks lontar Sunarigamo, ya, dan juga Sangyang Aji Swamanala sudah jelas sekali di sana bahwa nilai-nilai material dan spiritual Nyepi pada perayaan melasti ini adalah bagaimana umat Hindu nganyutin male, ya, nganyutin kotoran, menghilangkan kekotoran begitu ya. Baik Buana Agung dan Buana Alit ini dalam menyongsong perayaan yang namanya Nyepi. Jadi pada saat melasti itu biasanya dilakukan di sumber-sumber air ya. Kalau kita membaca Pustaka Weda, memang air itu adalah salah satu elemen untuk melakukan yang namanya penyucian diri. Makanya umat kita melakukan ini berbondong-bondong ke laut biasanya, ke sumber-sumber air ya. Yang mana secara spiritual kita membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Termasuk kalau kita membaca teks sastranya adalah papoklese ya, papolare, jadi kekotoran masyarakat dan termasuk kekotoran dunia ini, kekotoran diri ini dilenyapkan. Kemudian hal lainnya adalah kita ngamet sarining amerte kamandalu ring telengin segara. Jadi mengambil sari-sari kehidupan yang bersumber dari laut. Kemudian kita bawa ke tempat kita atau ke daerah kita untuk sebagai sarana untuk keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama, melasti itu. Jadi sebelum Nyepi kita membersihkan diri kita, baik secara material, spiritual, dan umat harus berbondong-bondong melakukan kewajiban ini. Kemudian ada yang namanya tawur. Ya, tawur kesange kalau di Nyepi ini, yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kemudian di kabupaten, kota, dan juga di desa. Secara umum, secara spiritual, makna tawur ini adalah harmonisasi. Melalui aktivitas budayanya, jadi pelaksanaan tawur ini memiliki dimensi spiritual untuk mengharmoniskan semesta ini. Jadi melalui ritual yang namanya tawur, jadi tawur itu artinya membayar
atau mengembalikan. Jadi unsur-unsur negatif itu kembali dinaturalisasi agar terjadi keharmonisan melalui yang namanya upacara taur itu. Makanya kadang-kadang kalau saat taur itu umat itu dibagikan nasi taur yang dibagikan di rumah masing-masing sebagai bentuk anugerah atau sebagai bentuk harmonisasi. Nah, itu biasanya umumnya dilakukan siang hari, tepat jam 12. Biasanya di beberapa tempat itu di desa itu diambil di catur spata, di Pempatan Agung, ya, Pempatan besar. Kenapa? Disinilah poros yang namanya dunia. Jadi kita kembali kepada titik nol gitu. Jadi untuk mengembalikan keseimbangan dimulai dari titik nol. Maka pelaksanaan taur itu biasanya dilaksanakan di sana seperti itu. Nah, sorenya umat melaksanakan yang namanya ngerupukan, ya. Ngerupuk ini sebenarnya juga masih berkaitan dengan taur karena dilaksanakan di rumah masing-masing, yang tentu hari ini ditandai dengan ogoh-ogoh, ya. Populer sekali ketika melihat ogoh-ogoh ini ditandai dengan yang namanya nyepi, kan begitu, karena memang ogoh-ogoh ini dilakukan dengan semarak, kan gitu. Tetapi memang tidak ada hubungan secara langsung, ya. Boleh juga tanpa ogoh-ogoh, nggak apa-apa, tetapi sebagai bentuk kreativitas dan berdimensi spiritual, ogoh-ogoh ini adalah simbol budakala, unsur-unsur negatif yang harus dihilangkan di dalam perayaan atau menyongsong tahun baru Saka, kan begitu Pak Pandey ya. Kemudian setelah kita melakukan yang namanya pengerupukan di malam hari yang dilaksanakan biasanya pada saat sandikala, ya. Jadi sandikala itu mungkin bahasanya maghrib, ya, jadi menjelang malam gitu, ya, masih suasana antara siang dan malam. Disitulah sebenarnya energi negatif itu ada. Maka dari itu kan orang tua kita selalu berpesan, jangan kita ilo-ilo dahat bermain pada saat maghrib itu, ya. Antara peralihan dari siang menuju malam ini sangat rawan sekali energi negatif, termasuk banyak masalah atau musibah yang terjadi. Makanya kita diharapkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya kira juga teman-teman saudara-saudara kita yang lain juga sangat paham akan tradisi keyakinan itu gitu. Nah, besoknya dilaksanakan yang namanya sipeng, ya, dengan melakukan yang namanya berata penyepian, ya. Kalau kita membaca Lontar Sunarigamo kemudian dikonstruksi oleh Parisade menjadi catur berata penyepian, kan begitu. Mulai dari amati geni, tidak boleh menyalakan api, kemudian amati karya, tidak boleh bekerja, kemudian amati lelanguan, tidak boleh melakukan yang namanya hiburan, dan amati lelanguan, ya. Lelanguan itu artinya lungo, tidak boleh bepergian. Jadi 4 berata ini wajib dilakukan oleh umat Hindu. Tentu seperti pertanyaannya Kadek tadi, nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari atau hikmah apa yang bisa dilihat dari perayaan ini? Tentu tadi Pak Pandey di awal menyampaikan ada kontemplasi ke dalam. Karena untuk menciptakan harmonisasi dan kedamaian memang manusia itu harus mampu mengendalikan dirinya. Melalui aktivitas berata yang keempat ini manusia menahan diri. Yang dimaksud dengan berata itu kan sama dengan janji diri yang tidak boleh dilanggar. Maka manusia berikhtiar selama 24 jam melakukan yang namanya kegiatan ini di rumah. Ya, tentu kegiatan ini tidak sebatas dilakukan yang tidak bernilai apa-apa, tetapi bagaimana juga umat Hindu melakukan mulat sarira selama 1 tahun yang telah lewat dan menyongsong tahun baru untuk menjadi lebih baik. Dengan amati geni, ya, tidak boleh menyalakan api secara fisik, demikian juga api mental, ya, api dalam diri kita tentu dengan mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Kenapa gejolak kita begitu besar? Karena memang pengaruh api di dalam diri, kan begitu Pak Pandey. Ya, demikian juga pada catur berata yang lain, ya, amati karya, ya, bagaimana kita tidak boleh bekerja, keluar rumah pada saat itu agar kita mampu merenungi diri kita sejauh mana kita dapat bekerja selama ini yang tentu bisa bermanfaat tidak saja untuk diri kita sendiri, termasuk juga untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian juga beberapa yang lain. Nah, besoknya Dek, setelah melakukan yang namanya catur berata penyepian ini, umat Hindu ngelebar yang namanya catur berata melalui ngembak geni yang dirangkaikan dengan melakukan sembahyang di pura, mesimo kramo, ya, dharma santi, saling memaafkan. Nah, puncak nyepi ini adalah saling memaafkan sebenarnya. Simo kramo, dharma santi itu artinya kedamaian, bahwa tahun baru Saka ini
kita awali dengan saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. 1 tahun kita bekerja, 1 tahun kita berkarya, 1 tahun kita berbuat, tentu masih ada kekurangannya. Melalui Dharma Santi ini kita saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Tentu dengan hati yang penuh maaf, hati yang ikhlas, kita memasuki babak baru untuk kehidupan yang lebih baik. Dan harapannya adalah sesuai dengan temanya kita hari ini, Dek, yaitu harmonisasi, kedamaian, ya, dan juga keseimbangan, ya, menuju kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu sekilas dari saya, Dek. Nggih. Semua nih dari Pak Kadek nih. Mungkin dari Pak Pandi ada yang mau ditambahkan tentang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dari rangkaian dari Hari Nyepi itu. Silakan, Pak Pandi. Ya, terima kasih, Dek. Tiang rasa tadi sudah sangat lengkap dari Pak Kadek menyampaikan dari rangkaian nilai-nilai dan maknanya. Memang pada sesungguhnya semua tujuannya itu adalah ke diri sendiri, Dek. Jika kita merayakan Nyepi dengan dengan upacara yang besar, dengan ogoh-ogoh yang besar-besar, ramai kanan kiri, tetapi lupa menghadirkan Tuhan ke dalam diri dan menjadikan diri lebih slow gitu ya, lebih woles kalau orang anak muda zaman sekarang bilang kan, maka akan rugi deh. Kita merayakan Nyepi ini misalnya saat Taur Kesango udah ngerupuk. Anak-anak muda kita kan sangat susah sekali dikendalikan, Dek, sekarang. Tidak bisa jauh dari minuman, alkohol kadang. Bahkan ada yang minum arak sebelum mengalami ogoh-ogoh. Bagaimana kita mau menyomyo buta kala itu, menetralisir alam waktu itu, jika kita menyomyo diri kita belum bisa. Jangan inti dari perayaan Hari Suci Nyepi ini kan kembali ke masing-masing. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mulat sarire, maka akan sangat rugi kita melaksanakan upacara yang besar. Itulah makanya seperti yang tadi dibilang sama Pak Kadek, saat melasti, kenapa kita memilih melastinya ke laut atau ke sumber air? Bilang air adalah sumber penyucian, baik secara Buana Agung maupun Buana Alit, alam semesta dan diri kita. Nah, perlu juga kita kadang-kadang merenung, Dek. Melihat laut itu luas sekali, tanpa batas. Sama halnya dengan pikiran manusia, tanpa tepi. Sekarang kita berpikir sudah di Brasil, sebentar di Afrika, sebentar di Eropa, sebentar kita sudah di Cina. Yang paling cepat itu adalah pikiran kita, bahkan mengalahkan kecepatan cahaya itu, Dek. Laut itu seperti pikiran kita. Lalu ada ombak yang besar, bergulung, bius. Itu sama halnya dengan gejolak dalam diri kita. Begitu besar, kadang amarah muncul, kadang egois muncul, kemudian sedih, kemudian kita bisa bahagia, gembira, tertawa, terbahak-bahak, begitu senangnya. Itu dicirikan dari air laut itu. Ada bergulung, biur. Kemudian ada pasang surut, Dek. Naik, lagi turun. Sama halnya dengan kehidupan kita. Lagi sehat, sakit, kaya, miskin. Hal inilah kontemplasi diri. Kita belajar dari laut itu. Oh, ternyata laut itu juga bisa damai ketika senja. Melihat lautnya sepi, airnya begitu tenang, ombak juga tidak terlalu keras. Jadi dalam kehidupan itu perlu yang kita dalam, bahwa hidup itu memang harus kita kendalikan. Jika kita mau damai, maka kendalikan diri. Itulah. Tidak hanya sekonyong-konyong kita datang ke laut, Angamet Tirta Meta, tidak begitu saja. Kita pun harus bisa belajar dari alam, dari laut itu. Kemudian juga rangkaian berikutnya di pelaksanaan Taur Kesango. Kita itu melakukan somyo, membayar, seperti dikatakan sama Pak Kadek. Apa yang kita bayar? Apa yang alam telah berikan kepada manusia. Tempat untuk berdiri, tempat hidup, dan lain-lainnya.
Itulah yang perlu kita bayar dan tunaikan. Intinya dalam perayaan ini adalah kembali itu. Agar kita santi, damai. Nah, kedamaian itu mulainya dari diri sendiri. Itu deh. Oke, suksema Pak Pande. Semakin kesini nih pembahasannya semakin menarik. Tapi kita jeda dulu untuk pemirsa TVRI dan umat Hindu Dharma dimanapun berada. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVRI, umat Hindu Dharma dimanapun berada, tadi kita sudah berbicara mengenai tentang harmoni dan kerukunan Hari Raya Nyepi ini. Nanti kita akan beralih di pertanyaan berikutnya, yaitu tentang ini kita sudah mau di acara penghujung ternyata Pak Kadek. Jadi apa sih harapan nih untuk umat Hindu di dalam perayaan Hari Raya Nyepi di tahun ini? Mungkin dari Pak Kadek dulu, saya persilakan. Makasih Dek. Pemirsa TVRI dan umat sedharma yang berbahagia. Jadi tentu secara kelembagaan kami berharap bahwa Nyepi ini menjadi momentum, menjadi kesempatan untuk kita semua untuk mulat sarira. Kita menyadari betul sebagai manusia kita selalu hilap, salah, ya. Tetapi bagaimana melalui kesempatan atau momentum Nyepi ini, segala hilap dan salah ini ya tidak kita ulangi kembali dan menyongsong tahun baru Saka ini menjadi lebih baik. Tentu juga kami berharap bahwa umat Hindu dan secara khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara, momentum atau Nyepi ini dijadikan kesempatan untuk mulainya membangun harmonisasi atau kerukunan. Seperti yang saya sampaikan di awal, tidak akan pernah kerukunan itu tercipta kalau hanya sebatas wacana. Kerukunan itu akan mampu terlihat memang ketika kita memulainya dan kita melakukannya. Maka dari itu, Nyepi sebagai sebuah kesempatan, sebagai momentum suci untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Melalui aktivitas Nyepi atau rangkaian perayaan suci Nyepi, mulai dari yang namanya tadi melasti, mulai dari tadi yang namanya taur, pengerupukan, kemudian juga sipeng atau catur berata penyepian dan darmo santi, tentu tidak berhenti pada pelaksanaan hari raya saja. Tetapi bagaimana setiap tahapan ini memiliki nilai-nilai dan memiliki pengharapan. Karena kita menyadari betul kalau agama sebatas dilakukan tanpa kita memandang bahwa itu adalah sebagai kesempatan dan memiliki dimensi spiritual tidak berarti apa-apa. Maka dari itu umat Hindu khususnya di Sulawesi Tenggara harus melakukannya dengan penuh rasa sukacita, penuh rasa syukur bahwa kita diberikan kesempatan ini masih hidup. Jangan disia-siakan kesempatan ini untuk melakukan kewajiban-kewajiban suci Nyepi ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu tentu kita harus menyongsongnya dengan mempersiapkan diri. Sehingga apa yang menjadi harapan kita semua bahwa di tahun ini benar-benar tercipta kerukunan itu sendiri. Tercipta harmonisasi itu sendiri sebagaimana tema Nyepi kita hari ini bahwa melalui Nyepi harmonisasi, kedamaian akan mampu kita wujudkan dan ciptakan. Tentu hal ini akan mampu terwujud dimulai dari kita sendiri. Saya mengajak marilah kita semua seluruh umat Hindu memulainya dari pribadinya masing-masing untuk terciptanya kedamaian, harmonisasi yang lebih besar terutama secara khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Saya kira itu harapan dari saya, Dek. Suksema, Pak Kadek tadi sudah memberikan harapannya untuk
Nyepi di tahun ini. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Kade bisa kita laksanakan bersama-sama. Oke. Mungkin dari Pak Pande untuk memberikan harapannya nih di Nyepi di tahun ini apa sih Pak Pande? Silakan. Harapannya tentu kita semua sama ya, agar perayaan Nyepi di tahun ini lebih membawa kedamaian, membawa kerukunan karena mau tahun politik. Jangan sampai karena perbedaan pilihan antara Kadek Dana dengan saya atau dengan Pak Yogyarta menyebabkan kita saling tidak cocok. Sekarang kita duduk bersama di sini mimbar agama. Besok kita berbicara tentang pilihan. Saya pilih presiden ini, Pak Yogi pilih ini, Kadek Dana pilih presiden ini. Kita saling ribut. Jangan sampai kedamaian yang sudah tercipta dalam hal kita sudah memahami bagaimana makna filosofi dari perayaan Nyepi ini terkotori oleh hal-hal negatif yang harusnya tidak terjadi lagi. Kita harus lebih dewasa. Semakin hari kita semakin dewasa, baik dalam pilihan maupun dalam kehidupan. Jangan membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Mari rangkul bersama-sama, ciptakan kerukunan itu di dalam, di luar, dan di masyarakat. Jadi dengan kita dari diri kita, maka ke yang lainnya pun juga akan bisa tertular. Karena kan ada kisah cerita tentang penyebar kebaikan yang mungkin Kadek juga pernah baca. Seorang yang menyebar kebaikan, menolong satu orang, janganlah mengembalikan kebaikan itu pada orang yang sama. Tapi kembalikanlah kebaikan itu pada 3 orang di bawahnya. Setelah kebaikan itu disebarkan kepada 3 orang di bawahnya, 3 orang di bawah ini juga menyebarkan kebaikan itu pada orang lain. Lagi, dari 3 menjadi 6, dari 6 menjadi 9, dari 9 menjadi mungkin banyak. Dari 1 orang berbuat baik dan berikutnya berbuat baik semuanya, maka kedamaian itu sudah pasti akan tercapai. Kerukunan itu pasti akan kita gapai, dan kita harus selalu ingat ini. Kerukunan adalah roh atau jiwa dari kesatuan atau persatuan. Persatuan kesatuan tidak akan terjadi tanpa kerukunan. Kerukunan tidak akan bisa terjadi tanpa adanya harmoni. Harmoni juga tidak akan terjadi jika di masyarakat itu tidak ada orang-orang yang berpikiran moderat. Itu saja mungkin, Dek. Oke, suksema Pak Pande dan Pak Kadek tadi sudah memberikan jawaban harapannya untuk Nyepi di tahun ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa tercapai di tahun ini Pak Pande sama Pak Kadek. Nah, umat Hindu Dharma, pemirsa TVRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tadi tentang bagaimana rangkaian Nyepi, bagaimana harmoni, kerukunan di dalam Hindu, makna juga di rangkaian Nyepi. Tadi juga kita sudah memberikan harapan kita di tahun ini. Dan untuk umat Hindu Dharma dimanapun berada, pemirsa TVRI yang sama berbahagia, dapat saya simpulkan pada diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ajaran Weda mengajarkan banyak hal untuk terwujudnya kerukunan dan harmoni. Karena tujuan Weda adalah Moksatam Jagadita Ya Ichidharma. Nyepi merupakan salah satu hari suci Hindu yang syarat akan nilai-nilai untuk kerukunan dan harmoni, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Rangkaian Nyepi mulai dari Melasti, Tauragung, Ngerupuk, dan Sipeng. Tadi juga ada Dharma Santi. Itu merupakan menggandang pesan sekaligus mengajarkan untuk membangun kerukunan dan harmoni. Selamat menyambut tahun baru Nyepi, tahun baru Saka 1945 untuk umat Hindu Dharma dimanapun berada. Karena tadi kita awali dengan doa, maka pada kesempatan kali ini kita akan tutup juga dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pande Kadek Juliana SS. Pada Bapak Pande, saya. Ya, mari untuk menutup mimbar agama kali ini kita tutup dengan doa. Asana
Tangan amusti karana. Om Rah Patastunal Samudra. Om Atma Tatuat Masudamam Saha. Om Anugraham Manuharam Dewa Data Nugrahakam Yarsanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam Om Ayu Wardi Asudi Wardi Prajnan Sikasri Dharma Sandana Wardi Cesandute Sabda Wardayam Om Kesama Sampurnaya Namas Om Dewa Suksama Paramacindya Om Santi 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 Om. Suksema, Pak Pande sudah menutup dengan doa. Umat Hindu Dharma, pemirsa TVRI yang sama berbahagia. Demikian acara Mimbar Agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi umat Hindu, terutama di Sulawesi Tenggara. Akhir kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.